Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan presentasi hasil diskusi dan hasil wawancara dari kelompok 2 yang membahas tentang pemahaman masyarakat ASEAN mengenai pilar-pilar yang ada di ASEAN sendiri, yaitu salah satunya yaitu AEC atau ASEAN Economic Community. Nah, sebelum menjelaskan materi yang ada, maka perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Violeta Fada, lalu ada Muhammad Riki, dan juga ada Rayhani Faira, dan terakhir ada Dina Salsabila. Nah, untuk kelangsungan presentasi ini, kami melakukan wawancara dengan 3 negara berbeda dari anggota ASEAN, yaitu yang pertama dari Malaysia, lalu ada Indonesia sendiri, lalu ada Filipina. Nah, langsung saja mungkin materi pertama akan dijelaskan oleh Dina Salsabila. Pada Dina Salsabila, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil wawancara dengan narasumber pertama kita dari Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sejak kapan sih narasumber kita mengenal ASEAN. Secara umum, narasumber telah mempelajari ASEAN sejak SD, namun lebih lanjut lagi ketika bangku perkuliahan, yaitu ketika mengambil mata kuliah regionalisme. Lalu yang kedua, dampak AEC atau bagaimana AEC pada saat ini. Seperti yang kita tahu, AEC ini mencakup bidang industri, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Nah, hal inilah mendorong kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, serta UMKM. Lalu di daerah narasumber sendiri yaitu Batam merupakan kawasan free trade zone karena berada di antara negara Singapura dan Malaysia sehingga membebaskan biaya masuk dan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu barang dijual dengan murah, lalu mudahnya keluar masuk akses Singapura Indonesia. Lalu yang ketiga, banyaknya investasi dari luar negeri terutama Singapura karena adanya keterbatasan lahan. Lalu yang ketiga, bagaimana sih awareness masyarakat mengenai AEC? Seperti yang kita tahu di Indonesia telah masuk dalam kurikulum pendidikan mengenai ASEAN, namun hanya sebatas mempelajari luarnya saja, sehingga awareness itu tidak terlalu tinggi. Masyarakat belum tahu bagaimana apa sih kontribusi mereka dalam AEC itu sendiri. Padahal mereka berkaitan langsung mengenai tentang pembelian elektronik, lalu mereka mempunyai bisnis UMKM sendiri, lalu yang ketiga mereka juga mempunyai akses mobilisasi. Lalu yang keempat, apa solusi agar masyarakat lebih aware terhadap perannya dalam ASEAN, terutama AEC. Sebagai saran kepada pemerintah, dampak lambatnya legalisasi oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan juga menjadi salah satu dampak, sehingga itu dibutuhkan lagi peran pemerintah dalam legalisasi hukum tersebut di negara secara domestik. Lalu yang ketiga, peran kita sebagai mahasiswa. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai tujuan yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga dalam program KKN kita bisa mengimplementasikan hal yang kita pelajari ini. Yang pertama yaitu mengenalkan program-program untuk meningkatkan kepariwisataan atau bagaimana sih tips-tips untuk meningkatkan nilai jual dari UMKM itu sendiri, agar masyarakat lebih mengenal lagi apa itu ASEAN. Kemudian kepada moderator. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Pada Hani dipersilakan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil wawancara kami dengan narasumber kita yang berasal dari Malaysia, yaitu bernama Aiman Syafiq. Nah, untuk pengetahuan dan familiaritas narasumber dengan ASEAN dan AEC, narasumber sangat mengetahui dan tidak asing lagi dengan AEC maupun ASEAN, karena hal ini bersangkutan atau berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh narasumber kita, yaitu di jurusan ekonomi. Nah, dia mengetahui AEC ini sudah lama karena sudah
dipelajari di bangku SMA. Jadi di masa perkuliahan ini dia lebih mendalami lagi di bidang ekonomi. Nah, secara spesifik ya merekognisi bahwa ASEAN ini memiliki potensi yang sangat besar bagi negara ASEAN sebagai suatu regional yang terintegrasi dan stabilitasnya cukup aman atau tidak terlalu banyak hal yang mengganggu stabilitas politik maupun keamanan. Maka hal ini tentunya akan berdampak kepada perekonomian di regional tersebut. Namun menurut narasumber kami, awareness tentang AAC ini sangat rendah, ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat setempat itu di Malaysia hanya mengetahui eksistensi ASEAN dan ASEAN, namun tidak mengetahui secara lebih lanjut apa potensinya, benefit yang bisa didapat oleh masyarakat, dan apa saja yang ditawarkan oleh ASEAN yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Namun hal ini digarisbawahi oleh narasumber sebagai salah satu kelemahan yang sangat fundamental, di mana hal ini disebabkan oleh media exposure atau sedikitnya media mengeksplorasi ataupun mengekspos tentang ASEAN ini. Nah, dampaknya ASEAN ini tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat. Nah, menurut narasumber, dampak ASEAN ini sangat potensial dan sangat bermanfaat bagi negara Malaysia, karena negara Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, dan Singapura begitu. Lalu untuk feature dan solusi, maksud feature dan solusi ini bagaimana kedepannya AAC dan solusi untuk bisa AAC ini lebih berkembang dan lebih progresif ke depannya. Nah, menurut narasumber, di mana AAC ini merupakan suatu wadah di mana mobilisasi barang dan jasa akan lebih mudah, itu harus didorong oleh usaha pemerintah untuk mensosialisasikan dan mengenalkan kepada masyarakat apa itu AAC dan bagaimana cara masyarakat terlibat langsung di dalam AAC. Begitu. Baik itu dalam hal tentunya dalam hal ekonomi maupun sosial, karena pendekatan ekonomi saja tidak cukup, namun dapat didorong oleh pendekatan sosial, budaya, dan sebagainya. Begitu. Mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali kepada Hani. Selanjutnya mungkin interpretasi dari Filipina akan dijelaskan oleh Riki. Kepada Riki, dipersilakan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil wawancara kami dengan narasumber dari Filipina yang bernama Nyete Victoria, atau mungkin latar belakang secara lengkapnya bisa dilihat pada kolom deskripsi. Nah, untuk mengenai bahasan mengenal ASEAN dan AEC, secara umum narasumber telah mengenal ASEAN itu sejak sekolah menengah dan narasumber juga sempat mempelajari AEC saat di masa ya berkuliah dulu, namun itu hanya secara umum, tidak mendalam. Nah, dampak AEC ini sendiri terhadap negara narasumber yang ia rasakan adalah sangat berpengaruh, karena menurutnya Filipina sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 di Asia Tenggara tentunya sangat berpengaruh karena adanya AEC, karena hal itu tersebut sangat memudahkan Filipina dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Nah, kemudian untuk awareness tentang AEC sendiri, menurut narasumber, kurangnya peran media dan pemerintah menyebabkan informasi ini menjadikan juga masyarakat tidak mengetahui. Nah, narasumber di sini menegaskan bahwa AEC dan ASEAN sendiri bukan merupakan topik yang sering disinggung oleh pemerintah dan media di Filipina sendiri, menurutnya oleh masyarakat, karena ya seperti kita ketahui semua, media hanya menayangkan apa yang disenangi oleh masyarakat.
Nah, kemudian untuk future dan solusi dari ASEAN dan ASEAN ini sendiri, menurut narasumber, ASEAN itu punya potensi apabila pemerintah masing-masing memiliki kesamaan di banyak aspek. Maksudnya, narasumber mengatakan sebagai berikut, ASEAN has much potential, but always fail to gain consensus. ASEAN ini memiliki banyak sekali potensi dari segi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Namun karena ASEAN ini bersifat banyak perbedaan yang terjadi, perbedaan budaya dan sebagainya, hal tersebut menjadi penghambat dari terjadinya konsensus atau kesamaan dari pada pihak-pihak ASEAN ini sendiri. Nah, ini yang pada akhirnya menurut dari narasumber bisa menghambat untuk terbentuknya AEC ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Ricky. Selanjutnya mengenai analisis dari hasil wawancara yang ada menggunakan pemikiran liberalis. Hal ini sendiri akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu ASEAN salah satu bentuk kooperasi ASEAN. ASEAN sendiri salah satu pilar yang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara anggota ASEAN dalam mengintegrasikan perdagangan di antara anggota mereka sendiri. Lalu, urgensi yang ada dalam mengintegrasikan perdagangan ini adalah dapat dianalisis lagi dalam bentuk paradigma liberalis bahwa negara yang ada perlu dan membutuhkan kerjasama atau kooperasi yang ada sehingga dapat mencapai kepentingan maupun mencegah konflik dan juga menjaga keamanan yang ada di sistem internasionalnya itu sendiri. Lalu berikutnya mengurangi developmental gap. Salah satu tujuan terbentuknya ASEAN yaitu mengurangi developmental gap. Nah, dari tujuan tersebut, maka diperlukanlah kerjasama antara anggota ASEAN sehingga dapat membangun perekonomian masing-masing negara dan akhirnya dapat mengatasi developmental gap itu. Lalu berikutnya ada pembangunan ekonomi anggota ASEAN. Kembali lagi, pembangunan ekonomi ASEAN sendiri pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas dan menjaga organisasi itu sendiri dengan kekuatan yang ada di antara anggota organisasi regional tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada common ground. Kerjasama ini menjadi upaya agar setiap anggota mempunyai common ground atau sepahaman yang nantinya menjadi landasan untuk saling percaya antara anggotanya, sehingga MEA dapat berjalan dengan baik dan progresif dan juga dapat melibatkan sektor ekonomi baik makro dan mikro. Nah, mungkin sekian saja presentasi hasil kelompok 2. Sekali lagi terima kasih kepada para anggota dari kelompok ini, lalu juga pada para narasumber dari negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, dan juga perhatian dari Bang Ricky sendiri. Nah, sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.